Teman-teman, di video ini saya ingin mengajak kalian untuk menyaksikan betapa gobloknya pemuja Iran, betapa tolnya pemuja Iran, dan rata-rata pemuja dan fanboys Iran ini berfaham Sufi Habib, pengikut Habib. Karena memang doktrin Habib sama dengan doktrin Syiah, yaitu Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu. Mau alirannya sesat. Riwayat tentang Ahlul Bait. Oh, kita sering dengar di panggung-panggung orang berbicara tentang keagungan Ahlul Bait. Bukan untuk mengikuti Ahlul Bait yang suci. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Jangan rendah diri ya. Mengikut Ahlul Bait nggak boleh rendah diri. Ya Husain Karbala. Ahlul Bait mereka harus dimuliakan, diagungkan, dipuja-puji, bahkan kalau perlu cium kakinya. Cium kakinya, bener-bener dicium kakinya. Kalau bagi Syiah, jangankan kakinya, tainya, sama kencingnya, jika dimakan dan diminum, bisa jaminan masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf Pira, para imam adalah sebab masuk surga. Barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Sama Habib juga begitu. Di Indonesia ada Maman, kisah Maman teman-teman. Maman mati dalam kondisi fasik. Diceritakan sama Habib, dikasih kertas tiket masuk surga tanpa hisab meskipun fasik. Tapi dalam dongeng dan tipu-tipu para Habib. Nah, yang percaya pada yang seperti ini, Sejumlah ulama Iran kunjungi PBNU. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hashim Asy'ari. Yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Tuh sumpah mereka, bersumpah akan menguasai Arab Saudi, menaklukkan Mekah dan Madinah, menguasai Baqi. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Membangkitkan kuburan Baqi, lalu apa? Dikisos para penghuninya. Utsman bin Affan akan dibangkitkan, Umar dibangkitkan, Abu Bakar dibangkitkan. Untuk apa? Dikisos. Kenapa harus dikisos? Ingin tahu seperti apa ceritanya? Tertulis di kitab Khomeini yang diajarkan oleh para Syiah, oleh ulama-ulama Syiah kepada jemaatnya. Kita simak videonya. Sebagai bukti terakhir penutupan bahwa memang di dalam kitab Syiah mereka mengkafirkan kita semua Nasyibi ini dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman beserta Aisyah, istri Nabi yang paling dicintai. Coba kita dengar. أخوي يقول لا تربطونا بالمخالفين أي علاقة بكتاب صراط النجاة. وقال السيد الخميني بأنه عائشة وطلحة أنجس من الكلب والخنزير. Aisyah, ibunda Aisyah dan beserta Tolhah. Tahu Tolhah siapa? Ya Tolhah bin Ubaidillah. Apa julukan Tolhah bin Ubaidillah bagi para sahabat? Perisai Nabi. Sahabat tersebut adalah perisai Nabi. Di mana-mana dia melindungi Nabi sampai jari-jarinya putus-putus melindungi Nabi dari sayatan atau tebasan pedang musuh. Tolhah bin Ubaidillah beserta Aisyah dikatakan lebih najis daripada anjing dan babi. Tulisan ini tertulis di dalam kitabnya Khomeini. Ayatullah ya, menurut kalian kan ayat Allah atau tanda-tanda Allah.
Jadi tulisan tanda-tanda Allah itu, ayat Allah itu menyatakan Aisyah dan Tolhah lebih najis daripada anjing dan babi. Baik, rezim yang baik ini, ajaran yang baik. Lanjut dulu. وقال في كتابه أبو بكر وعمر كافران. Masih percaya kepada ajaran Syiah baik, mengkafirkan para sahabat Nabi. Lanjut dulu. بكتابه المصباح وباقي مراجع الشيعة باقي العلماء. قال السيد السيستاني من لا يؤمن بولاية علي هو كافر. هذا النص المعروف الإلهي المنتشر في كتب الشيعة عن الأئمة المعصومين، وذكره أبو بكر قال سمعت النبي قال من لا يؤمن بولاية علي لا يجوز على الصراط المستقيم فيقع في جهنم. وهذا في رأي أبي بكر بأن هذا كافر. فعلماء الشيعة في هذه القضية قالوا بأنهم نواصب الثلاثة، رموز الثلاثة أبو بكر وعمر وعائشة. فهذه المتون تبين آراء علماء الشيعة بأنهم نواصب. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Nashibi, sebagai penutup nih. Nashibi ini banyak sekali di kitab-kitab Syiah, termasuk di dalam kitab-kitab Syiah yang klasik. Memang banyak terdapat riwayat dalam kitab klasik seperti Biharul Anwar atau Ilalus Syara'i yang menyebutkan bahwa darah seorang Nashibi adalah halal. Jadi biar kalian tahu bahwa Nashibi ini, kita semua ini halal darahnya. Itulah kenapa Syiah-Syiah Iran ini melakukan pembunuhan di Ardus Syam kepada Muslim Sunni. Mereka ya menganggapnya ibadah. Ya, mereka membunuh kita ini ibadah, teman-teman. Contohnya, sebuah riwayat dari Dawud bin Farqad sering dikutip di mana ia bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq mengenai membunuh Nashibi, dan dijawab bahwa darah mereka halal, namun harus tetap melindungi diri, yaitu taqiyah, agar tidak menimbulkan saksi atau masalah hukum. Dalam fikih Syiah klasik, status Nashibi sering disamakan dengan kafir harbi, kafir yang memerangi. Bukti sangat membludak kejahatan, kesesatan, pemikiran Syiah Rafidhah Iran. Tapi apakah mereka akan mikir? Mereka wajib tutup kuping, tutup mata, dan tutup mulut dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Meskipun data kita bongkar depan mata mereka, mereka harus tutup mata mereka, teman-teman. Kita menyuarakan di telinga mereka, mereka akan tutup telinga mereka. Karena apa? Musuh mereka bukan Syiah, tapi Wahabi. Sufi dan Syiah sekarang bekerja sama untuk memerangi Wahabi, baik secara pikiran ataupun lain sebagainya. Ataukah mungkin nanti akan ada serangan fisik, perang, seperti yang dilakukan oleh Syiah Iran kepada negara Teluk, Oman, Qatar, Riyadh, Arab Saudi, UAE, semuanya dibom. Ribuan misil mereka kirimkan ke negara Teluk. Tapi ke Israel hanya ratusan. Dan itu pun lemah. Lemah, teman-teman. Agar kalian mikir saja. Kalau masih bisa mikir. Kalau SDM-nya bukan 78.